Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-220. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-221. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Di sini terdapat larangan menikahi wanita musyrikah, wanita yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wanita yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia mengagumkan kalian. Yaitu mengagumkan karena kecantikannya, dan seterusnya. Sungguh seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun dia mengagumkan kalian. Walaupun wanita musyrikah tersebut mengagumkan kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, laki-laki musyrik, dengan wanita-wanita beriman. Jangan. Hatta yu'minu, sampai orang-orang musyrikun tersebut mereka beriman. Di sini terdapat larangan dari wanita menikah dengan laki-laki musyrik. Wanita yang beriman menikah dengan laki-laki yang musyrik. Dan tidak boleh para wali menikahkan anaknya, anak perempuannya, dengan lelaki yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya dan tidak sah pernikahannya. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh seorang budak pria yang beriman, budak pria atau laki-laki yang dia beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik walaupun dia mengagumkan kalian. Walaupun laki-laki musyrik tersebut mengagumkan kalian, menarik hati kalian, karena kegagahannya, karena kedudukannya, karena jabatannya dan seterusnya. Walaupun sungguh budak hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang yang musyrik. Ulaika yad'una ilan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasannya. Kenapa orang-orang yang beriman tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Dan kenapa tidak boleh wanita-wanita mukminah menikah dengan laki-laki musyrikin sampai mereka mau beriman. Dan tidak boleh para wali menikahkan anak-anak putrinya yang beriman dengan orang-orang musyrikin sampai mereka beriman. Allah jelaskan di antara alasannya, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang-orang musyrikin dan musyrikat, yad'una ilan nar, mereka mengajak, menyeru ke dalam neraka. Mereka mengajak ke jalan yang menuju neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnih. Dan Allah mengajak untuk ke jalan surga. Allah mengajak ke jalan surga. Wal maghfirati, dan Allah mengajak kepada ampunan. Bi'idni, dengan izinnya.
Sedangkan orang-orang musyrikun dan musyrikat mereka mengajak kepada neraka. Menyuruh manusia untuk menempuh jalan yang menuju ke neraka. Sedangkan Allah menyuruh manusia untuk menempuh jalan yang menuju ke surga. Dan jalan yang menjadi sebab diraihnya ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, itu hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya, perintah-perintahnya Allah jelaskan linnas kepada manusia la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mau mengambil pelajaran. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas. Maknanya wala tankihu an-nisaa al-musyrikat, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah madumna ala syirkihin, selama mereka berada di atas kesyirikannya. Jangan dinikahi, jangan dijadikan istri, ya. Mereka-mereka yang masih berada di atas kesyirikannya. Hatta yu'minna, sampai mereka mau beriman. Sampai mereka beriman. Kalau mereka beriman, ya, maka silahkan dinikahi. Nah, tapi selama mereka berada di atas kesyirikannya, maka para wanita-wanita itu tidak boleh dinikahi. Jangan kalian menikahi mereka, wanita-wanita musyrikah, selama mereka berada di atas kesyirikannya, sampai mereka mau beriman. Li'annal mu'minata walau balagat minad dimamati ma balagat khairun minal musyrikati walau balagat minal husni ma balagat. Subhanallah. Karena seorang wanita mukminah walaupun, ya, kejelekan yang ada padanya, keburukan rupa yang ada padanya, balagot ma balagot, ya, sangat jelek, sangat buruk rupanya, ya, nggak cantik, ya, jelek, buruk. Nah, khairun itu lebih baik minal musyrikati, daripada seorang wanita yang musyrikah, walau balagot minal husni ma balagot, walaupun kecantikannya sampai pada puncaknya. Sangat cantik, sangat jelita, ya, dan seterusnya. Akan tetapi budak yang beriman, wanita budak yang beriman, ya, walaupun jelek rupa dan buruk rupa, yang keburukannya sampai pada puncaknya, ya, itu lebih baik, ya, daripada wanita musyrikah. Walaupun dia cantik, ya, yang kecantikannya sampai pada puncaknya. Nah, wa hadhihi 'amatun fi jami'in nisa'il musyrikat, dan ini umum, berlaku untuk semua wanita musyrikah. Dilarang kita menikahi wanita musyrikah, wanita yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana mungkin kita rela dan ridho anak keturunan kita diasuh, dibimbing oleh seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haram hukumnya menikahi wanita-wanita yang musyrikah. Kemudian kata Syekh, wa khassasatha ayatul maidati fi ibahati nisa'i ahlil kitab.
Dan ayat ini kan umum. Dilarang menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka mau beriman. Ini umum untuk seluruh wanita musyrikah. Kemudian ayat ini dikhususkan. Ada ayat yang mengkhususkannya. Dalam pembolehan menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Ayat ini umum, kemudian di sana ada ayat yang lebih khusus. Artinya mengecualikan. Dilarang menikahi wanita-wanita musyrikat, kecuali wanita-wanita yang dikecualikan atau dibolehkan dalam ayat yang kelima dalam surah Al-Maidah. Wa khassasatha ayatul Maidati fi ibahati nisa'i ahlil kitab. Dan ayat yang umum ini dikhususkan oleh ayat surat Al-Maidah, ayat yang kelima. Tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan boleh menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan An-Nasara. Boleh menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab. Secara hukum, seorang pria mukmin boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, baik Yahud atau Nasara, secara hukum. Kalau katakan boleh atau tidaknya, jawabannya boleh karena ayat ini, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, boleh kalian menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab. Namun tentunya kita tidak ingin anak keturunan kita kemudian diasuh, dididik oleh seorang ibu dari selain wanita yang beriman. Wanita yang beriman saja tentunya kita masih pilih-pilih, ini beriman wanita ini, tapi baik nggak akhlaknya? Baik nggak perangainya? Dan seterusnya. Artinya di sini jangan seseorang bermudah-mudahan karena dihalalkan, sudah kan boleh menikahi ahlul kitab. Akhirnya dia meninggalkan orang-orang yang beriman, menikahi orang-orang yang beriman. Wanita-wanita yang beriman ditinggalkan karena wanita-wanita yang beriman mungkin face-nya kurang cocok dengan dia, jelek-jelek face-nya misalkan. Sedangkan ahlul kitab face-nya masya Allah cakep-cakep misalkan. Sehingga dia meninggalkan wanita-wanita yang beriman. Walaupun secara hukum boleh, tapi hendaklah dia lebih berpikir panjang, memperhatikan anak keturunannya dan keselamatan mereka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena kedudukannya atau keturunannya,
karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah yang baik agamanya, kata beliau. Fadfar bidzatid din, pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak, maka engkau akan beruntung kalau engkau memilih yang baik agamanya. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman, kemudian Allah menyebutkan bahwasanya seorang wanita budak yang beriman lebih baik daripada seorang musyrikah, wanita yang musyrikah, ya, walaupun menarik hati, ya. Kemudian larangan ini dikhususkan oleh ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab. Adapun selain wanita ahlul kitab, ya, dari selain orang-orang yang beriman, ya, wanita yang beriman, ya, tidak boleh dinikahi. Misalkan wanita beragama selain agamanya ahlul kitab, ya, dia beragama Hindu misalkan, beragama Buddha atau yang lainnya selain agama ahlul kitab, haram orang yang beriman menikahi mereka, wanita yang bukan ahlul kitab, karena mereka adalah musyrikun. Adapun wanita ahlul kitab, ini dikecualikan, boleh. Namun tentunya, seorang wanita yang beriman itu lebih baik, ya. Setelah menyebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan wanita beriman menikah dengan laki-laki musyrik. Sebaliknya, Allah katakan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menikahkan orang-orang musyrikin dengan wanita-wanita beriman. Hatta yu'minu, sampai mereka orang-orang musyrikin ini beriman. Wa hadza amun la takhsisu fihi. Dan larangan ini, larangan wanita beriman menikahi laki-laki musyrik, ini umum. Semua laki-laki musyrik, baik dari kalangan ahlul kitab atau selain ahlul kitab, ya. La takhsisu laha, keumuman ini tidak ada pengkhususnya, ya. Beda kalau tadi, kalau laki-laki beriman menikahi wanita musyrikah, ini dilarang, umum. Nah, secara umum. Kemudian ada yang dikecualikan, ada yang dikhususkan, dibolehkan, yaitu wanita ahlul kitab. Adapun yang sebaliknya, wanita beriman menikahi laki-laki musyrik, ini haram secara keseluruhan, secara umum. Nah, tidak ada pengkhususannya, nggak ada pengkhususan kecuali ahlul kitab. Bolehnya wanita beriman menikah dengan ahlul kitab, enggak boleh. Baik. Jadi keumuman larangan ini, menikahnya wanita beriman dengan laki-laki musyrik, keumuman ini la takhsisu fi, tidak ada pengkhususnya. Nah, beda dengan tadi yang pertama, ada pengkhususnya. Tsumma dzakara ta'ala al-hikmata fi tahrimi nikahil muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan larangan wanita mukminah menikah dengan laki-laki musyrik, ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seorang budak sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik.
Nah, walaupun dia mengagumkan kalian, menarik hati kalian. Nah, kemudian Allah menyebutkan al-hikmah. Hikmah fit tahrimi nikahil muslim awil muslimah liman khalafahuma fid din. Hikmah diharamkannya seorang muslim atau seorang muslimah menikahi orang yang menyelisihi keduanya dalam hal agama. Setelah Allah menyebutkan larangan-larangan tadi, larangan menikah dengan orang-orang musyrik atau musyrikah, ya. Larangan seorang muslim atau muslimah menikah dengan orang yang berbeda agama, ya. Faqal, maka Allah berfirman menyebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya dilarangnya? Gak bolehnya laki-laki menikahi wanita musyrikah dan gak bolehnya wanita mukminah menikahi laki-laki yang musyrik. Apa hikmahnya? Allah sebutkan ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang-orang musyrikun dan musyrikat, mereka mengajak ke neraka. Mereka menyeru ke dalam neraka, ya, menyeru dan mengajak ke jalan yang menuju ke neraka. Waliyadzubillah. Karena mereka menyeru kepada kesyirikan, ya. Mereka menyeru kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau seseorang mati di atas kesyirikan, dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh. Barang siapa yang kafir, tidak beriman, maka sungguh telah gugur amalannya. Mereka orang-orang musyrikun dan juga musyrikat, ya, menyuruh ke neraka, mengajak ke neraka, ya. Ai fi aqwalihim, yaitu dalam ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan musyrikun mengajak ke neraka. Wa af'alihim, dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka. Mengajak dan menyeru ke neraka. Karena mereka mengajak untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Famukhalatatuhum ala khatarin minhum, maka bergaul, ya, dengan mereka, apalagi sebagai suami istri, ya, ini adalah bahaya, ya, ala khatarin minhum. Bergaul dengan mereka maka berarti berada di atas bahaya yang besar dari mereka. Wal khataru laisa minal akhtari dunyawiyah, dan bahaya di sini bukanlah bahaya duniawiyah. Nah, karena kalau duniawiyah mungkin orang musyrik, orang ini lebih kaya, lebih punya jabatan, lebih punya kedudukan, ya, dan seterusnya mungkin. Sehingga bahaya di sini bukan bahaya duniawiyah. Innama huwa syaqaul abadi. Bahaya di sini adalah kesengsaraan yang abadi. Kalau seseorang menikah dengan wanita yang musyrikah, misalkan dia kemudian, ya, tunduk dengan rayuan maut, ya, sang istri, sehingga dia yang tadinya mukmin menjadi musyrik, atau sebaliknya, ya. Baik. Seorang wanita menikah dengan laki-laki musyrik, ya. Kemudian wanita yang mukminah tadi terbawa menjadi musyrik, ya.
sehingga dia terbawa masuk ke dalam asyaqaul abadi, kesengsaraan yang abadi kalau dia mati di atas kesyirikan. Sehingga Allah sebutkan hikmah dilarangnya menikahi orang-orang musyrik. Karena mereka mengajak ke neraka, baik dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keadaannya. Mereka mengajak ke neraka. Maka bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka orang-orang musyrik. Ini menimbulkan bahaya yang sangat besar, ya. Dan bahaya di sini bukan bahaya dari sisi duniawi saja, tetapi bahaya di akhirat nanti, asyaqaul abadi, kesengsaraan yang abadi, ya. Karena orang-orang musyrik, jika dia mati di atas kesyirikan, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau seseorang mati di atas kesyirikan. Kemudian wa yustafadu min ta'lilil ayati an-nahyu an mukhalatati kulli musyrikin wa mubtadi'in. Subhanallah. Syekh menyebutkan di sini diambil faidah dari penjelasan alasan dari Allah, ya. Atau alasan dalam ayat tadi, alasan larangan menikahi orang musyrik. Diambil faidah dari penjelasan tentang alasan ini, an-nahyu, ya, faidah adanya larangan an mukhalatati kulli musyrikin, larangan dari bergaul, bercampur dengan setiap orang yang musyrik dan seorang ahli bid'ah. Di sini terdapat larangan. Diambil faidah dari ayat ini, larangan dari bergaul, bercampur dengan orang musyrik dan mubtadi', ahlul bid'ah. Kenapa? Li'annahu idza lam yajuz at-tazawwuju ma'a anna fihi masalih katsiratan. Karena apabila tidak boleh menikah, ya, dengan orang musyrik, padahal dalam menikah itu terdapat maslahat yang besar, ya. Terdapat maslahat yang banyak di dalam menikah itu. Tetapi enggak boleh dengan orang musyrik. Walaupun di situ ada maslahat yang banyak dalam pernikahan. Maka fal khultah al mujarradah, maka kalau hanya sekedar bergaul, ya, bercampur, ya, yang pergaulan atau percampuran tersebut bukan tazawuj, bukan pernikahan, ya, sekedar bergaul begitu saja, enggak ada maslahat yang lainnya, ya, maka ini mimbabi aula, maka ini lebih utama dilarang, lebih utama untuk diharamkan. Yang pergaulan tadi, yang ada maslahatnya saja nggak boleh. Seperti menikah dengan wanita, menikah dengan orang musyrik, nggak boleh. Haram hukumnya. Walaupun dalam menikah itu terdapat maslahat yang banyak. Maka apalagi hanya sekedar al-khultah al-mujarradah, sekedar pergaulan, ya, yang tidak ada maslahatnya di situ, seperti maslahat pernikahan atau yang semisalnya, nggak ada. Maka ini mimbabi aula, ini lebih aula, lebih utama dilarang. Wa khususun al-khultatul lati fiha irtifa'ul musyrik wa nahwi 'alal muslim. Terlebih khusus, ya, al-khultah, pergaulan, ya, yang di dalamnya terdapat bentuk mengangkat seorang musyrik, dan yang semisalnya, di atas seorang yang muslim. Ya, terlebih kalau pergaulan tersebut, hubungan tersebut, ya, hubungan yang di dalamnya terdapat mengangkat orang musyrik di atas seorang yang muslim, kal khidmati wa nahwiya, seperti pelayanan dan yang semisalnya. Si muslim ini jadi pelayannya, ya, si musyrik ini yang dilayani.
Sehingga ada bentuk irtifaul musyrik, tingginya seorang musyrik tadi di atas seorang muslim tadi, ya. Nah, pergaulan seperti ini lebih dilarang lagi karena padanya ada irtifaul musyrik alal muslim, lebih tingginya seorang musyrik daripada seorang muslim. Nah, lebih dilarang lagi. Nah, kalau khultohnya seperti ini, bentuk khultohnya, hubungannya atau pergaulannya seperti ini. Nah, maka jangan bergaul dengan ahlul bidah, ya, orang-orang yang suka mengada-ada perkara baru di dalam agama. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang musyrik. Nah, berbahaya. Ya. Nah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang dari menikah dengan orang-orang musyrik. Ya. Karena di situ terdapat banyak bahayanya. Walaupun dalam pernikahan ada maslahat-maslahatnya, tapi bahayanya lebih besar. Ya. Nah, kalau pernikahan aja nggak boleh, padahal di situ ada maslahat, apalagi hubungan atau pergaulan, yang hanya sekedar hubungan dan pergaulan saja, yang tidak ada maslahatnya. Ya. Baik. Kemudian wa fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrikin dengan wanita-wanita beriman. Dalilun ala tibaril wali fin nikah. Ini dalil teranggapnya wali di dalam pernikahan. Bahkan termasuk syarat sahnya menikah harus ada walinya. Wali dari si wanita. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang beriman. Ini menunjukkan menikah itu harus ada walinya. Wallahu yad'u ilal jannah hatta yu'minu, ya. Walatun kihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan orang-orang musyrikin sampai mereka mau beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang budak yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian, walaupun dia mengagumkan kalian. Kemudian Allah sebutkan alasannya, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu menyeru ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah menyeru atau mengajak ke surga. Wal maghfirah, dan keampunan atau mendapatkan ampunan. Yad'u ibadahu litahsilil jannati wal maghfirati, yaitu Allah menyeru hamba-hambanya, mengajak hamba-hambanya untuk mendapatkan surga dan mendapatkan ampunan. Allati min athariha daf'ul uqubat, yang diantara pengaruh ampunan tersebut adalah apa? Terhalangnya dia dari hukuman-hukuman atau siksaan. Wa dzalika bid'awati ila asbabiha. Dan itu dilakukan dengan menyeru untuk melakukan sebab-sebabnya. Allah menyeru ke surga, dan Allah menyeru hamba-hambanya untuk mendapatkan surga dan ampunannya, yaitu dengan menyeru melakukan sebab-sebabnya. Allah menyeru hamba-hambanya untuk melakukan sebab-sebab masuk surga dan sebab-sebab mendapatkan ampunan. Apa saja sebab-sebabnya? Minal a'malis sholihah, seperti melakukan amal soleh, wa taubatin nasuh, dan bertaubat dengan taubat yang jujur, yang nasuha, wal ilmin nafi', dan juga ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk sebab-sebab mendapatkan surga dan ampunan dari Allah. Memiliki ilmu yang bermanfaat, wal amalis saleh, dan beramal dengan amal yang saleh. Ini diantara sebab-sebab akan diraihnya surga dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Amal soleh, taubat, ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengakhiri ayatnya wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, ay ahkamahu wa hikamaha, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya, hikmah daripada hukum-hukum tersebut Allah jelaskan. Linnas, Allah jelaskan kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mau mengambil pelajaran. Fayujibu lahum dzalika at-tadzakkur lima nasuhu, maka ini mengharuskan mereka, ya, orang-orang yang beriman untuk at-tadzakkur, untuk mengingat-ingat terhadap perkara yang mereka telah melupakannya. Wa ilma ma jahiluhu, dan ini mengharuskan mereka untuk mengetahui hal-hal yang mereka tidak ketahui. Wal imtithala lima dayya'uhu, dan ini mengharuskan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang sudah mereka sia-siakan. Ya. Nah. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun. Nah. Ya. Nah. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-221 dari surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.